perkenalkan saya Marianina Ampun, mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai inverse satuan aritmatika matriks, yaitu mata kuliah aljabar linear. Langsung saja. Nah, di sini kita harus mengetahui sifat-sifat operasi matriks. Untuk bilangan real A dan B, selalu berlaku AB sama dengan BA, disebut hukum komutatif perkalian. Tetapi, untuk matriks AB dan BA tidak selalu setara. Nah, kesetaraan ini tidak terjadi karena 3 alasan. Nah, kemungkinan yang pertama itu hasil kali AB dapat didefinisikan, tetapi BA tidak dapat didefinisikan. Nah, sebagai contoh, jika matriks A adalah matriks 2 dikali 3 dan B adalah matriks 3 dikali 4. Untuk kemungkinan yang kedua adalah AB dan BA keduanya dapat didefinisikan, tetapi ukuran yang berbeda. Ini terjadi jika A matriksnya adalah itu 2 kali 3 dan B itu 3 dikali 2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa matriks A dan B itu memiliki ukuran yang berbeda. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga adalah kita memperoleh AB itu tidak sama dengan BA, dapat didefinisikan dan memiliki ukuran yang sama. Nah, langsung saja contoh yang pertama. Nah, AB dan BA itu tidak selalu setara. Nah, di sini contohnya, misal matriks A itu adalah min 1, 0, 2, 3 dan matriks B 1, 2, 3, 0. Nah, dengan mengalihkan kedua matriks, yaitu matriks A dan matriks B, maka kita mendapatkan hasilnya yaitu min 1, min 2, 11, 4. Nah, untuk mendapatkan hasil kali matriks BA dan matriks BA, kita kalikan matriks A dan matriks B, sehingga dihasilkan 3, 6, min 3, 0. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa matriks A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Oke, contoh yang kedua itu adalah misal matriks A itu 2, 4, 2, 3 dan matriks B 3, 1, 1, 0. Nah, untuk mendapatkan hasil A dikali B, kita bisa dengan mengalihkan kedua matriks ini, yaitu mengalihkan matriks A dan matriks B, sehingga dihasilkan 6 ditambah 1 dikali 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 6 ditambah 3 dikali 2 ditambah 0. Hasilnya 7, 7, 11, 2. Nah, sedangkan untuk menghasilkan matriks B dikali A, kita bisa mengalihkan matriks A, matriks B dikali dengan matriks A. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasil akhirnya yaitu B dikali A itu sama dengan 14, 6, 6. Nah, yang selanjutnya adalah sifat-sifat aritmatika matriks. Nah, di sini kita bisa melihat ada 13 sifat-sifat dari aritmatika dari matriks. Nah, di sini selanjutnya adalah hubungan asosiasi pada perkalian matriks. Nah, misal ada matriks A 1, 2, 3, 4, 0, 1 dikali dengan matriks B, yaitu 4, 3, 2, 1 dan dikali dengan matriks C 1, 0, 2, 3. Nah, untuk menghasilkan matriks A dikali B, kita bisa mengalihkan matriks A ini dengan matriks B ini, sehingga menghasilkan 8, 5,
20, 13, 2, 1. Nah, sedangkan untuk menghasilkan B dikali C, kita kalikan ini B dikali dengan C, menghasilkan 10, 9, 4, 3. Nah, di sini yang selanjutnya kita bisa mengalihkan hasil dari matriks AB dikali dengan C yang ini, sehingga didapat 18, 15, 46, 39, 4, dan 3. Nah, sedangkan untuk menghasilkan A dikali matriks dari BC. Nah, matriks dari BC kan ini 43 dan 21. Nah, kita kalikan dengan matriks A 12, 34, 01 dikali dengan si C, matriks C. Ini 10, 9, 43. Sehingga didapat 18, 15, 46, 39, 4, dan 3. Sehingga matriks AB dikali C sama dengan matriks A dikali BC merupakan sifat asosiatif dari perkalian matriks. Oke, yang selanjutnya adalah sifat-sifat matriks nol. Nah, di sini sifat yang pertama itu, misal matriks A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah matriks A menghasilkan matriks A itu sendiri. Yang kedua, matriks A dikurang matriks A sama dengan 0. Yang ketiga, 0 dikurang matriks A sama dengan min matriks A. Yang keempat, matriks A dikali 0 sama dengan 0, maka matriks 0 dikali matriks A sama dengan 0. Oke, yang selanjutnya adalah matriks 0. Nah, matriks 0 ini adalah sebuah matriks yang seluruh entry-nya atau komponennya adalah bilangan 0. Sebuah matriks 0 dapat dinyatakan sebagai 0. Jika ukurannya penting, maka kita menuliskannya atau dinotasikan dengan matriks 0 berukuran M kali N, dituliskan seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contohnya. Nah, ini adalah sebuah matriks 0 di mana seluruh entry-nya atau komponennya adalah 0. Di sini 0, 0, dan di sini 0. Oke, yang selanjutnya adalah matriks identitas. Nah, kita harus mengetahui apa sih matriks identitas ini. Nah, matriks identitas ini merupakan sebuah matriks diagonal yang dimana semua komponen utamanya adalah 1 dan 0 pada entry-entry lainnya. Nah, di sini dia katakan komponen utamanya. Nah, komponen utama itu kan ini, yang ini 1 adalah 1 dan 0 pada entry lainnya. Nah, di sini kan 1 dan entry yang lainnya dia bilang tadi adalah 0. Nah, ini adalah entry yang lainnya. Nah, di sini adalah 0 dan di sini kembali lagi 1. Nah, ini adalah komponen utama. Nah, ini adalah matriks berukuran 3 kali 3. Nah, di sini 1, di sini 0, di sini 0 dan 0. Di sini 1, di sini 0, di sini 0, 0 dan 1. Ini adalah komponen utamanya. Oke. Yang selanjutnya adalah pangkat suatu matriks. Nah, di sini jika matriks A pangkat 0 sama dengan identitas, nah, di sini A itu pangkat N sama dengan A dikali A dan seterusnya A, di mana N itu dia sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Jika diketahui matriks A itu adalah 2, 6, 5, 7, maka tentukan matriks dari A pangkat 2. Nah, di sini yang pertama adalah
kita mengalihkan matriksnya itu sebanyak 2 kali. Nah, apa angka 2? Berarti A dikali A. Nah, di sini kan matriks A 2, 6, 5, dan 7. Nah, di sini kita kalikan 2, 6, 5, 7 dikali 2, 6, 5, 7. Sehingga kita dapatkan hasilnya, hasil akhir yaitu seperti ini. A kuadrat sama dengan 34, 54, 45, dan 79. Nah, ini adalah hasil dari A pangkat 2 yang artinya A dikali A. Nah, di sini kan hanya itu 2, 6, 5, 7. Oke, yang selanjutnya adalah keterbalikan suatu transpos. Nah, di sini jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A juga dapat dibalik atau A transpose inverse sama dengan A inverse transpose. Nah, di sini ada bukti dari ini teorema ini. Nah, buktinya adalah kita dapat membuktikan keterbalikan A transpose. Nah, A transpose dikali A inverse transpose sama dengan A inverse transpose dikali A transpose sama dengan inverse. Tetapi dari teorema 14.9 bagian D dan fakta bahwa inverse transpose sama dengan inverse, kita peroleh A transpose dikali A transpose inverse transpose sama dengan A inverse dikali A transpose sama dengan I transpose sama dengan inverse. Jadi A inverse transpose dikali A transpose dikali A inverse transpose sama dengan I inverse transpose sama dengan inverse. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Nah, di sini misalkan ada matriks A yang itu 4, 2, 7, 8. Nah, A transposnya itu adalah 4, 7, 2, 8. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa transpos itu adalah kebalikan. Nah, di sini jika kita ingin membalikkan, maka caranya adalah baris itu menjadi kolom dan kolom itu kita ubah menjadi barisnya. Nah, di sini kan ada 4, 2, 7, 8. Nah, kita ubah menjadi di sini 4, di sini 2, di sini 7, dan di sini 8. Nah, dari teorema 14.5, A inverse sama dengan 1 per A dikali D dikurang BC dikali DB min CA. Nah, kita masukkan ke sini. A inverse sama dengan 8, 2, min 7, 4. Kita masukkan ke sini. Dari sini A transposnya tadi kita masukkan ke sini, dia menghasilkan ini. Nah, A inverse-nya ini kita transposkan lagi. Kita balikkan sehingga yang tadinya di sini barisnya kita jadikan di sini sebagai kolom, dan di sini tadi kolomnya kita jadikan di sini sebagai baris, sehingga kita temukan hasilnya 8 min 7, ini 8 min 7, 2, 4. Nah, kemudian A dari transpose ini kita inversekan lagi ini. Nah, sehingga didapat 8 min 7, 2, 4. Nah, mungkin sekian video dari materi pembelajaran yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman bisa mengerti untuk pelajaran-pelajaran dari aljabar linier, terkhusus inverse dari aljabar linier. Terima kasih.